membacakan Pancasila dalam kajian sejarah bahasa Indonesia. Yang pertama, pengertian Pancasila secara etimologi ialah Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta dari India. Adapun bahasa rakyat biasa adalah Pancasila Prakerta. Menurut Muhammad Yamin, dalam bahasa Sanskerta, perkataan Pancasila memiliki dua arti, yaitu yang pertama panca artinya 5, dan yang kedua sila vokal I pendek memiliki arti peraturan tingkah laku yang baik. Pancasila secara histori pada tanggal 1 Juni 1945 di dalam sidang tersebut Ir Soekarno berpidato secara lisan tanpa teks mengenai calon rumusan dasar negara Indonesia. Kemudian untuk memberikan nama Pancasila yang artinya 5 dasar, hal ini menurut Soekarno atas saran dari salah seorang temannya, yaitu seorang ahli bahasa yang tidak disebut namanya. Dan adapun pengertian Pancasila secara terminologis, proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 itu telah dilahirkan negara Republik Indonesia. Untuk melengkapi alat-alat perlengkapan negara, sebagaimana lazimnya negara-negara yang merdeka, maka panitia-panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau PPKI segera mengadakan sidang. Dalam sidang tanggal 18 Agustus 1945 telah berhasil mengesahkan undang-undang dalam Republik Indonesia yang dikenal dengan UUD 1945. Adapun UUD 1945 terdiri atas dua bagian, yaitu pembukaan Undang-Undang 1945 dan pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi 37 pasal. B. Masa kolonial Belanda atau era prakemerdekaan. 1. Pada zaman prasejarah. Pada masa prasejarah tersebut, inti dari kehidupan mereka adalah nilai-nilai Pancasila itu sendiri, yaitu yang pertama nilai religius, 2 nilai peri kemanusiaan, 3 nilai kesatuan, 4 nilai musyawarah, 5 nilai keadilan sosial. 2. Kerajaan Kutai. Indonesia memasuki zaman sejarah pada tahun 400 Masehi dengan ditemukannya prasasti yang berupa 7 yupa atau tiang batu. Diyakini prasasti tersebut berasal dari kerajaan yang bernama Kutai. Pada zaman sejarah Indonesia pertama kalinya ini menampilkan nilai-nilai politik dan ketuhanan dalam bentuk kerajinan kenduri serta sedekah kepada para Brahmana. Ketiga, Kerajaan Sriwijaya. Pada abad ke-7 muncullah suatu kerajaan di Sumatera, yaitu Kerajaan Wijaya di bawah kekuasaan bangsa Sailendra. Hal ini termuat dalam prasasti kedudukan bukit di kaki Bukit Sugundang dekat Palembang yang bertarik 605 Caka atau 683 Masehi. Pada zaman itu, Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan besar yang cukup disegani di kawasan Asia Selatan. Perdagangan dilakukan dengan mempersatukan perdagangan pengrajin dan pegawai raja yang disebut Tuan Anfatakfurah sebagai pengawas dan pengempul semacam koperasi sehingga rakyat mudah untuk memasarkan dagangannya. Yang keempat, zaman kerajaan sebelum Majapahit. Sebelum kerajaan Majapahit muncul sebagai suatu kerajaan yang memancang nilai-nilai nasionalisme, telah muncul kerajaan di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Secara silih berganti, salah satunya adalah Kerajaan Airlangga pada abad ke-11. Raja Airlangga membuat bangunan keagamaan dan asrama, dan raja ini memiliki sikap toleransi dalam beragama. Kelima, Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit ini berdiri pada tahun 1293. Kerajaan Majapahit mengalami zaman keemasan pada pemerintahan Raja Hayam Wuruk dengan Mahabhatih Gajah Mada yang dibantu oleh Laksmanala dalam memimpin armada untuk menguasai Nusantara. Yang keenam, zaman penjajahan. Setelah Majapahit runtuh pada permulaan abad 16, maka berkembanglah agama Islam dengan pesatnya di Indonesia. Bersama dengan berkembangnya pula kerajaan Islam seperti Kerajaan Demak, dan mulailah berdatangan orang-orang Eropa di Nusantara, antara lain orang Portugis, yang kemudian diikuti oleh orang-orang Spanyol.
Tetapi orang-orang Spanyol pergi ke Indonesia hanya ingin mencari tanaman rempah-rempah. Pada akhir abad ke-16, bangsa Belanda datang juga ke Indonesia. Untuk menghindari persaingan di antara mereka sendiri, kemudian mereka mendirikan suatu perkumpulan dagang yang bernama VOC. Yang ketujuh, zaman kebangkitan nasional. Pada abad 20 di punggung politik internasional terjadilah pergolakan kebangkitan dunia timur dengan suatu kesadaran akan kekuatan sendiri. Gerakan inilah yang merupakan awal gerakan nasional untuk mewujudkan suatu bangsa memiliki kehormatan atau kemerdekaan dan kekuasaan sendiri. Dan pada zaman kebangkitan nasional, lagu Indonesia Raya pertama kali dikumandangkan dan sekaligus sebagai penggerak kebangkitan kesadaran bangsa. Dan yang terakhir, zaman sebelum proklamasi. Pada tanggal 29 Mei 1945 dibentuk suatu badan yang bertugas untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia, yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia, yang biasanya disingkat BPUPKI atau Dokuritsu Junbi Tiosakai. Sidang BPUPKI pertama dilakukan untuk menentukan dasar negara Indonesia. Sidang berlangsung selama 4 hari. C. Era kemerdekaan. Era kemerdekaan dimulai pada proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian pada tanggal 18 Agustus, pada saat sidang BPKI, ditentukan atau ditetapkan Undang-Undang Dasar 1945 dan dibentuknya presiden dan wakilnya. Bab 3. Penutup. Sebelum saya tutup, saya akan menyimpulkan materi yang sudah saya bahas tadi di awal. Yang pertama, kesimpulan pada era prakemerdekaan. Kelebihan pada era prakemerdekaan, pada zaman prasejarah pun masyarakat sudah mengenal nilai-nilai Pancasila dan sudah menerapkannya di kehidupan sehari-hari meskipun penerapannya sangat minimalis. Yang kedua, pada zaman kerajaan-kerajaan pun sudah muncul nilai-nilai luhur seperti kebersamaan, kekeluargaan, keadilan, persatuan, dan tidak memilih-milih atau membeda-bedakan kasta untuk memimpin kerajaan. Dan kekurangan pada zaman era prakemerdekaan, yang pertama, pada zaman kerajaan masih banyak muncul perang saudara yang menyimpang dari nilai-nilai pemersatu bangsa. Dan yang kedua, mulai lunturnya nilai-nilai Pancasila yang luhur di antara masyarakat Indonesia. Dan itu sangat relatif mudah untuk bangsa lain menjajah bangsa Indonesia. Yang kedua, kesimpulan pada era kemerdekaan. Kelebihannya, pada era kemerdekaan, rakyat Indonesia sudah mengenal nilai-nilai luhur Pancasila dan berusaha untuk menerapkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, setelah merdeka, bangsa Indonesia membuat berbagai penyesuaian yang cocok dan padu dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dan kekurangan pada era kemerdekaan ini, satu, belum stabilnya keadaan di Indonesia. Yang kedua, terjadinya pergantian negara sebanyak 2 kali. Padahal seharusnya Pancasila tidak terganti.